berbeda dengan apa yang kusampaikan. Kula pun sering Pak dapat WA dengan bahasa hayawan itu biasa sudah. Ya. Dipanggil anjing, dipanggil babi, dipisui, biasa. Rasulullah pada saat itu tidak hanya dipanggil dengan panggilan min jinnah. Apa jinnah itu? Orang edan. Muhammad itu orang ini loh Pak, orang sampel, orang gila. Itu bagi orang-orang kafir Quraisy, orang yang tidak menerima, yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah. Tapi bagi orang yang mukmin beda lagi. Itu makanan yang berpuluh-puluh tahun jenengan rindukan. Cuman pada saat itu makanannya belum matang Pak, belum matang. Akhirnya Anda bingung ngalor ngidul mencari, bingung. 2014 sudah matang masakan itu, sudah tinggal menikmati, jenengan bau aja mencari tempat di mana ya. Akhirnya ketemu di YouTube. Anda penasaran, ini orangnya bagaimana dan di mana? Pasti jenengan ada dalam hati keinginan untuk bertemu. Alhamdulillah malam hari ini kami bisa hadir kembali di Kota Madia, Tegal. Kemarin itu hanya berapa jam gitu. Ngapunten Pak Iqmal, kemarin kami belum bisa terlalu lama. Nek sak mangke dalu njaluk pirang jam tak turuti. Tak turuti. Walaupun besok pagi jam 7 kami harus dinas berangkat kerja, nggak apa-apa. Pokoknya kalau nyampe di rumah jangan sampai jam 7 gitu aja. Bon. Apa yang terjadi di dalam surat Al-Hijr 94 sampai 99 Rasulullah itu? Ya Allah Pak, kula nek maca surat iku lho kudu berbesmilih. Rasulullah tidak hanya dicaci, dimaki, dihina. Ajaran apa yang disampaikan Rasulullah itu dianggapnya suatu racun, sehingga mereka mengatakan terhadap ajaran Rasulullah itu adalah dzalika dzalalatun, ajaran itu sesat dan menyesatkan. Itu tanggapan orang-orang kafir pada saat itu. Nek kula wis mboten ngomong wong kafir, Pak. Wong bingung ngene wis. Ndak. Wong bingung iku nek dituki ngaji yang seperti ini. Ngamuk-ngamuk. Wong bingung. Saya katakan wong bingung. Orang mencari jati diri, orang mencari tujuan, asli tujuan hidup nggak ketemu-ketemu. Iku berarti wong bingung. Bingung dulu memang, karena belum tahu tempatnya, ya dah. Kita berangkat aja pertama kali sik nyasar-nyasar, biasa Pak, biasa. Nanti kalau sudah sampai pada tempatnya bicara apa? Ya Allah, bicaranya adalah sodakta. Ya kuwi sing bener, ya kuwi sing bener, ya itu yang benar, ya itu yang benar. Dulunya sebagai tokoh awal yang menentang. Bapak Ibu hadirin, itu sejarah tatkala dinul haq, akhlak ilahiyah disampaikan di tengah-tengah umum.
tengah masyarakat. Mengapa hal itu harus dilakukan? Karena sebab manusia itu akhlaknya masih akhlak istimaiyah, isih laku syariat saja, belum hakikat, ruhnya belum berakhlak ilahiyah langsung pada Allah, belum. Bukti, wis bukti ini, saya kasih tahu bukti satu aja. Dengan dasar innan nafsa la amaratum bisu, sesungguhnya nafsu iku cenderung mengajak hatimu melalaikan Allah. Nafsu. Dengan dasar ayat ini, maka kita ketika sholat gak ada keinginan untuk bertemu Allah. Dalam hati kita inginnya bertemu pahala dan surga. Kita nggak usah ngomong orang lain, kita ngomong keadaan diri kita masing-masing. Ketika saat kita belum menerima dinul haq, loh ini pasti Pak, ini sudah rumus. Nggak mungkin Allahu Akbar kita ingin ketemu Allah, ya nggak mungkin. Padahal sudah dikatakan setiap niat itu ditutup lillahi ta'ala. Isok ngomong, bisa ngomong tapi gak bisa ngelakukan. Sehingga orientasi kita sholat gugur kewajiban atau ingin pahala atau ingin surga, hanya itu. Padahal itu semuanya adalah ciptaan Allah, bukan Allahnya. Padahal apa sih hakikatnya sholat? Allah sudah katakan di dalam surah Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholah li dzikri. Kita diwajibkan sholat semata-mata itu kita untuk mengingat Allah. Artinya mengingat Allah, sadar diri bahwasanya mulai takbiratul ihram sampai salam iku lillahi ta'ala, Allah yang berperan, Anda ini yang diperankan. Kurang kuat hujah dalil ini, oke. Kita ambil hujah la haula wala quwata illa billah. Sifat kita sebagai makhluk adalah la haula wala quwata. Ini sifat kita sebagai manusia, tidak punya daya upaya, keadaan apapun, kehendak apapun, wala quwata, dan kekuatan apapun, nggak punya. Jadi ya seperti spidol gelendang, apa manfaatnya? Nggak iso. Dal sepidol tulisno iku lho menengahi, berarti nggak punya daya upaya apapun atau kekuatan.
Baru ada yang berperan ini baru bisa. Itulah illa billah. Ini bukti satu aja mengapa kita waktu sholat gak bisa ketemu Allah. Karena di dalam diri kita akhlak ilahiyah gak ada. Akhlak ilahiyah di dalam ruhaniyah kita akan terbangun manakala kita menerima alladzina yastami'unal qaula. Az-Zumar ayat 18. Prosesnya akhlak ilahiyah ada di situ. Alladzina yastami'unal qaula. Mereka ini telah menerima, mendengarkan, menghayati dari semua apa al-qaul, materi-materi dari dinul haq, diterima dalam hati. Setelah itu wayattabi'una aksanahu, mengamalkan sistem ilmu tersebut yang berupa khalwat di dalam dzikir sampai masing-masing. Ini akan membentuk akhlak ilahiyah. Kalau jiwa atau ruh sudah terbentuk akhlak ilahiyah, maka mohon maaf, ruhaniyah jenengan, hati sampean tidak akan bergantung terhadap makhluk, tidak akan bergantung terhadap selain Allah. Inilah nanti Bapak Ibu yang membangun satu amaliyah yang hasanah, amaliyah yang bagus itu ada di situ. Ingat, ada sistem duren cangkokan, leren rokokan. Wis diisaroi ya. Bon. Husnul a'mali utawi bagus-baguse amal. Amal itu ada kaitannya dengan jasmani, Pak. Itu disebut amal. Perilaku apa wae, apapun itu di mata Allah disebut laku yang bagus, makbulan, diterima di mata Allah. Cara bahasa putrane Nabi Adam itu Habil, itu diterima, korbannya itu diterima, sholatnya diterima, amale opo wae, zakat, puasa, hajinya diterima. Apapun amal yang ada kaitannya dengan perilaku dohir itu diterima. Ono revepe widia ndi operator iki. Kasih dong revep titik menawi cek mboten. Baguse piro-piro amal indallah di mata Allah. Tidak di mata manusia loh, Pak. Kalau di mata manusia sholat mesti bagus gitu, zakat, puasa, haji mesti bagus, tapi belum tentu di mata Allah bagus atau tidak. Husnul a'mali utawi bagus-baguse piro-piro laku jasmania di mata Allah itu tergantung nata iju husnil akhwal, keadaan hati sampean.
keadaan ruhaniyah sampean, akhwal menyangkut ruhaniyah. Pertanyaannya, ruhaniyah tadi berakhlak ilahiyah atau tidak? Manusia terbagi dua hatinya, akhwal, keadaan hati ini. Ada yang keadaan hati mingkol bin zahidin, mingkol bin rohibin. Ini keadaan manusia, keadaan kejiwaan ruhaniyah itu ada di situ. Makanya nek durung nikah yo gak ketemu sakinah, anteng, bengi-bengi kelayapan, gak anteng. Nek sudah punya istri, apalagi kemanten baru, angkrem, ya di rumah aja, anteng. Itu bahasa kinayah, bahasa kinayah. Karena sudah ketemu, udah. Iku nata iju husnil ahwal. Keadaan ruhaniyah sampan ini bagaimana? Kalau keadaan rohaniah sampai bagus, berakhlak ilahiyah, gak kadek saya ngomong insya Allah mesti diterima Allah, diterima Allah. Lah, ruhaniah yang bagus itu bagaimana? Yang dikatakan berakhlak ilahiyah, karena sumbernya mingkol bin zahidin, dari hati yang condong hanya pada Allah. Bukan Allah nama yang ku maksud Pak Bu, bukan hidup sifat, bukan. Cara Quran ya mengatakan tentang wujudnya Allah, laisa kamislihi, ya ini loh Pak. Paham nggih? Ini juga di atmosfer atmosfer yang hampa udara itu. Ada yang mengatakan Allah itu nafas itu, oh gak iso lah, yang di luar angkasa berarti kono kan Allah lah. Padahal lilladzi fatoros samawati wal ard, dialah zat yang maha suci yang menguasai jagat langit dan jagat bumi. Bukan nafas itu, udara bukan, lebih halus lagi. Inilah yang ku maksud Allah. Hati seseorang yang condongnya sudah pada itu. Nah, wis itu wis ya. Akhirnya di dalam Al-Quran disebut ana, la ilaha illa ana, yo ana iki. Itulah yang dimaksud mingkol bin zahidin, hati yang condong pada Allah yang sebenarnya itu. Jadi dia bergantungnya pada dia, rindunya pada dia, cintanya pada dia, tidak pada selainnya. Lah, hanya golongan yang hatinya solih, berakhlak ilahiyah lah, yang seluruh amaliyahnya apapun makbulan diterima oleh Allah. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Amal yang diterima oleh Allah hanyalah amal yang bersumber dari hati orang yang bertakwa. Takwa itu ya itu tadi, mingkol bin zahidin, itulah hamba yang hatinya berakhlak ilahiyah, sudah bertemu Allah. Jadi nggak ada di situ hukum pelanggaran, nggak ada.
Karena sibuk beliau itu hatinya selalu mempertahankan kemerdekaan ruhaniyah dari penjajahannya hawa nafsu. Udah merdeka sudah, dengan cara wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Pagi sampai pagi dia menjaga zikirnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah golongan kekasih Allah. Inilah yang kumaksud hati seseorang yang sudah berakhlak ilahiyah. Yang kedua, ada amalan husnul amal, bagus-bagusnya amal di mata manusia tapi jelek di mata Allah. Itu bersumber dari mingkol bin rohibin. Apa rohibin ini? Hati yang condong pada selain Allah. Bukan Allah nama lo Pak ya. Hati yang condong terhadap selain Allah. Konteksnya iman yang hati kita selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat, mendatangkan mudarat. Contoh ya inilah hatinya orang-orang yang dikatakan golongan hati yang kolbin rohibin. Contoh berarti hati yang masih ada syirik khofi di mata Allah. Amal semuanya ditolak, sholati, zakati, posone, hajine, walaupun hajinya setiap tahun. Wong saya bupati ya Pak, setiap tahun bisa budal haji. Wong aku presiden, setiap tahun punya jatah saged budal, tapi di mata Allah ditolak. Sebab ruhaniyah kita belum berakhlak ilahiyah. Sebab hati kita bersumber dari hati rohibin, hati yang gelap pada Allah, hati yang masih condong terhadap selain Allah, hati yang masih menyekutukan Allah dengan yang lain. Contoh ning ngarepku iki ana duren. Nggih kula praktekne Pak, ngoten lho. Contoh iku dono. Lah, tapi aja ditiru ngono lho maksude. Nyun sewu. Piye? Jan penak, gurih, legi ana paite. Sempurna. Lalu hatiku ada iman, ada keyakinan, munculnya gurih, manis, pahit. Datangnya dari makhluk. Ini makhluk bukan? Makhluk. Inilah syirik khafi. Amaliyaku poso, haji, zakat, sholat ketolak dening Allah. Hubitat a'maluhum wa ma lahum min nasirin. Jelas niku. Ditolak oleh Allah karena apa? Di dalam hati saya itu bersumber dari hati kolbin rohibin, masih ada sesuatu yang menyekutukan Allah. Wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan pernah di dalam hatimu ada iman yang jejeri Allah. Lagi mang duren. Akal ngomong, roh nafsu mari diomongi akal, mari ngomongi akal. Nafsu bilang, kal omong-ono nafsu kongkon beriman, meyakini datangnya rasa gurih, manis, pahit itu dari duren. Lu kok iso? Iya. Secara akal kalau tidak makan duren yoga akan datang rasa gurih, rasa manis, rasa pahit. Oh iya bener. Iki akal-akal si kotor Pak ya tadi. Akhirnya ngomong sukmo iki, akal iki ngomong nanggone hati, roh, yakinlah kau bahwasanya
rasa gurih, manis, pahit itu datangnya dari duren. Berhubung, ini sejarah kita Pak. Berhubung hati ini menolak ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, mesti ngomong datangnya rasa tiga itu dari duren. Itu pasti Pak. Siapa yang menjebak kamu dalam satu hukum sehingga kau masuk penjara, son? Si A, si B, si C. Lah ngoten nggih? Iya Pak. Kiai nek gak tau mlebu penjara kurang sempurna. Iya, gak nek ana kiai gak tau mlebu penjara kurang sempurna, kiai ini kurang sempurna. Bodoh, pejabat nek gak tau mlebu penjara kurang sempurna. Harus itu. Harus. Urusan Allah melewatkan apa terserah. Tapi bagi hati yang kolbin zahidin, kata saudara kita Pak Akmal, nyantai, masih petung black setengah. Bahasa LP tahun itu black Pak. Kena piro Kang? Petung black. Mboten petung tahun, petung black. Mungkin yang tahu masuk ya mungkin tahu bahasa black itu tahu. Itu sebetulnya kehendak Allah. Berhubung hati saya belum ada akhlak ilahiyahnya, mesti nyalahno yang jebak. Kita sudah berjalan dengan baik, ada pihak ketiga yang gak senang pada kita untuk kursi yang panas dijungkrakno lho nggih lho Pak. Angget sampean tambah nyaman ngono duduk nang kursi pejabat le pewanas. Pejabat wali kota, pejabat kabupaten, bupati, gubernur le mung suwe sak taeke Dayak Pak. Ya Allah. Banyak pihak ketiga sing mau njungkrak niku dengan cara halus atau dengan cara kasar. Iku bahasa pandangan umum. Berhubung hatiku belum ada akhlak ilahiyah, ada pihak ketiga, kita melihat pihak ketiganya, akhirnya sakitlah hati. Tapi berhubung sudah ada akhlak ilahiyah, Anda tidak akan mungkin melihat makhluknya yang jebak, sampai pasti melihat Allahnya di dalamnya, yang Allah punya rencana, yang rencana itu abadan khalidina fiha abadan, masa depan yang kekal yang kau akan paham. Iya, nyun sewu, kita numpak pesawat Pak, pas take up saya di atas kira-kira setengah jam, ada badai di atas, pesawat itu munting. Terus aku takok pada setiap penumpang, hanya satu dia itu takut jerit dengan adanya musibah seperti itu, akhirnya merapat kepada Allah. Yang biasa membaca Yasin baca Yasin, yang biasa membaca sholawat baca sholawat, supaya kita diselamatkan lah gitu toh. Wes ciut Pak, kecil hati, ya Allah. Ini belum terjadi belum, masih kogel-kogel. Karena kena badai kogel-kogel. Satu pesawat semuanya pasti ketakutan. Pasti ketakutan. Takut kecelakaan dan meninggal dunia semuanya. Mulai dari pilotnya, kopilotnya,
pramugarinya, pramugaranya, penumpangnya, semuanya bisanya membaca apa? Mesti membaca itu. Ingat-ingat kematian di depan mata. Allah berkata, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adab tsumma la tunsorun. Kasep. Oke, ben gak kasep, tak otek pesawat yumang koleng tapi gak diceblokno. Kira-kira 10 menit anteng maneh. Baca apa sampean? Alhamdulillah. Ono sing sujud syukur lan sak pituruti. Lah wis ono daratan lho, Pak. Sudah ada di bandara. Wah, sawujud, Pak. Sing gopo selfie, kirim kabar ke orang tuanya, saudara, mesti gitu. Lali wis. Ingat, Allah masih memberi kesempatan kita untuk kembali sebelum kematian itu datang. Wa anibu, lekaslah kau kembali kepadaku. Lekaslah kembali ila rabbikum terhadap Tuhanmu yaitu Allah sebelum datangnya kematian. Caranya bagaimana? Ya itu tadi. Yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanahu. Terimalah ajaran Rasulullah ini yang selama ini terkesan disembunyikan, yaitu ajaran hakikat menuju ma'rifat yang menumbuhkan akhlak ilahiyah di dalam jiwa Anda. Terima. Bapak Ibu, sekarang Anda tinggal pilih. Amaliyah Anda sejak di dunia ini pingin diterima Allah atau ditolak, itu keputusan tergantung Anda masing-masing. Saya hadir di sini untuk mengukuhkan iman Anda yang sudah di dinul haq dan memberikan pilihan terhadap Anda yang belum masuk di jalur dinul haq. Terserah. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam hal mengikuti ini. Bagi Anda yang sudah masuk di situ, inilah penguatan panjenengan. Jikalau kau kembalimu terhadap Allah itu sebelum meninggal, summatun sorun, pasti kau akan mendapatkan pertolongan rohaniah itu untuk menuju masa depan yang kekal, masa depan akhirat ini. Tapi menurut ayat 54 Az-Zumar tadi, manakala kembalimu itu setelah kematian, terus kembali roh iku nang Allah, maka summalatun sorun, tidak akan mendapatkan satu pertolongan dari Allah sedikit pun. Akhirnya muncullah namanya alam barzah. Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Roh itu dimasukkan satu alam yang gelap, disebut alam barzah. Sebuah dinding yang menutupi ruh ini tidak bisa keluar ke dunia, tidak bisa keluar ke akhirat, sampai pada hari yang telah ditentukan oleh Allah yang disebut hari kebangkitan. Hanya ruh-ruh yang belum bisa kembali. Lah bagaimana ruh yang sudah kembali pada Allah? Sayaquluna alladzina qalu udkhuluha bisalamin aminin. Malaikat iku gak takon marobuka roh, gak takon marobuka. Malaikat malah jawab udkhuluha bisalamin aminin. Bisalamin aminin. Monggo, dalanmu wis aman, tempatmu wis disiapkan. Ini hanya para kekasih Allah.
Itulah hati yang sudah condong hanya pada Allah. Imannya tidak terhadap duren, bos. Imannya itu pada Allah. Lah Allah iku yo nying jerone duren iki. Akhirnya dengan adanya Allah, disitulah muncul rasa manis, rasa gurih, rasa pahit. Jadi bukan muncul dari seongkok duren, bukan. Paham ya? Nah, untuk bisa sampai pada rasa di situ, maka wa ma arsalna min qablika mir rasulin, Allah menurunkan wahyunya terhadap seluruh utusannya untuk menyampaikan hal ini. Surat Al-Anbiya ayat 25, Pak. Ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan mengutus utusan sebelummu dan kau manakala tidak membawa dan menjelaskan inti wahyu ini. Inilah inti wahyu, Pak, ya.